Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hadis Manajemen Dakwah akan menyampaikan materi tentang hadis dan pegangan dalam berdakwah. Yang pertama yaitu dasar hukum dakwah. Menurut Wardi Bahtiar dalam bukunya dikemukakan bahwa pada dasarnya berdakwah merupakan tugas pokok para rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hukum berdakwah adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang mampu melaksanakannya dan wajib hukumnya untuk berusaha memperoleh kemampuan untuk berdakwah. Sehingga dalam berdakwah untuk mencapai keberhasilan juga diharuskan untuk mempunyai strategi baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Itulah selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim dalam Al-Iman ayat 49. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu Rahmatul Gehan, prinsip-prinsip dakwah. Yang pertama yaitu memberi keteladanan sebelum berdakwah. Keteladanan harus dimulai dari diri sendiri. Seorang mukmin sejati wajib memulai sesuatu dari dirinya sendiri sebelum dia mengajak orang lain. Sehingga akan terlihat dengan jelas bahwa dai melakukan apa yang ia katakan. Bukan hanya menjadi tukang bicara, para dai hendaklah menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat sehingga risalah yang mereka dakwahkan tergambar dalam langkah-langkah mereka. Yang kedua yaitu mengikuti hati sebelum menjelaskan. Para dai hendaknya menyampaikan kabar gembira atau motivasi sebelum menyampaikan ancaman, agar hati tertutup bisa terbuka. Dai pula hendaknya memahami kondisi objek dakwahnya sebelum dia mendakwahi mereka, sehingga dia tidak menakut-nakuti mereka sebelum menyampaikan kabar gembira. Seperti yang dicontohkan Nabi ketika mengajak Adi bin Hatim masuk Islam, berbicara dengan sesuatu yang dapat membuat objek dakwah tertarik pada dakwah ini. Para dai hendaknya selalu mendorong objek dakwahnya untuk berbuat baik. Yang terakhir yaitu mengenalkan sebelum memberi beban. Ada beberapa tahapan dakwah yang perlu dilampaui, yaitu tahap pengenalan terhadap pola pikir, tahap pembentukan atau seleksi pendukung dan kaderisasi serta pembinaan, dan tahap aksi dan aplikasi. Seseorang dai wajib memberikan penjelasan kepada objek dakwahnya sebelum ia memberikan tugas dengan berbagai beban di perjalanannya. Dan perlu diingat sesungguhnya, jalan dakwah ini akhirnya adalah menyenangkan. Aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Mujahidillah ayat 21. Memudahkan bukan menyulitkan. Setiap dai wajib melihat objek dakwahnya, siapa yang dia dakwah, orang tua kah, anak muda kah, anak-anak kah. Maka kita harus mengetahui, sebagai dai harus mengetahui siapa yang kita dakwah tersebut. Berikutnya yaitu memberikan pemahaman, bukan mendikte. Semua amal membuat akan menuntut adanya pemahaman yang dalam tentang materi pokok-pokoknya maupun pokok-pokok ajaran Islam dan cabang-cabangnya, segala macamnya itu harus dipahami secara mendalam. Menjadi muridnya guru, bukan muridnya buku. Di sini kita ketahui bahwa kita tidak bisa mengandalkan apa yang ada di dalam otak kita aja, apa yang kita baca aja, itu tidak bisa kita andalkan tanpa kita berguru pada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Maka di sini kita harus mencari ustadz, asatizan, mubalik, syekh misalnya ulama, abuya yang telah paham akan ilmu tersebut.